Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku kelas 6A dan juga 6B, pada pagi hari ini Pak Guru tidak dapat mengikuti pembelajaran PM seperti biasa karena ada keperluan yang harus Pak Guru jalankan. Itu Pak Guru izin untuk hari ini, bahwasanya nanti pagi sekitar jam 8 atau jam 9 Pak Guru harus berangkat ke pesantren untuk ambil rapot. Oleh karena itu Pak Guru mohon maaf kepada kalian kelas 6A ataupun 6B. Materi PM pada hari ini Pak Guru kirimkan lewat video saja dengan judul Hijrah ke Habasyah. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kalian dapat dari buku Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu tentang Hijrah ke Habasyah, membawa manfaat buat kalian semuanya, baik kelas 6A dan 6B. Dan mudah-mudahan pula kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, juga setiap harinya mendapatkan kemudahan dalam belajar dan menerima ilmu dari guru-guru kalian. Baik, tentu kalian dulu ketika masih di kelas 4, karena ini materi kelas 4, sudah tahu tentang hijrah ke Habasyah. Habasyah adalah sebuah negeri, nun jauh di sana, maksud Pak Guru sangat jauh, yaitu berada di negeri Afrika, yaitu khususnya Afrika Timur. Kalau di peta dunia, di globe itu biasanya sekarang itu tidak lagi bertuliskan Habasyah, Habsi atau Habasyah. Sekarang Habsi atau Habasyah lebih dikenal dengan Ethiopia. Jadi di peta dunia itu, di globe itu sekarang namanya Ethiopia. Jadi kalau mencari negeri Habsi atau Habasyah itu sudah tidak ada barangkali di peta ya. Jadi sekarang namanya nanti kalau kalian lihat di peta namanya itu Ethiopia di Afrika Timur. Kalian tentu bertanya, Pak Guru, kenapa kok orang-orang Islam di kota Mekah pada saat itu hijrahnya sangat jauh sampai ke Afrika? Ya, itulah yang jadi problematika hidup, bahkan menjadi pilihan hidup untuk para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, di mana mereka harus menyelamatkan dirinya, pribadinya, keluarganya yang telah masuk Islam dari kekejaman orang-orang kafir Quraisy. Karena negeri Habasyah itu sudah didengar riwayatnya, ceritanya oleh Rasulullah. Di sana hidup seorang raja yang sangat adil, yang sangat bijaksana, yang sangat sayang kepada rakyatnya. Bahkan sebetulnya raja tersebut bukanlah seorang Muslim, tapi seorang Kristen, seorang Kristiani, seorang Nasrani. Tapi negerinya itu tidak pernah terjadi pertumpahan darah, perang antar suku, bertempur, ya, memperebutkan kekuasaan. Dia memerintah dengan bijak dan adil, sangat melindungi rakyat kecilnya, ya. Negerinya jauh, sedangkan di kota Makkah Al-Mukarramah pada saat itu sedang terjadi pergolakan hidup, di mana umat Islam yang ada di Mekah saat itu sudah sangat tidak kondusif keadaan kota Mekah. Tidak ada jaminan keamanan dari para pemimpin-pemimpin kota Mekah yang mereka sangat kaya. Tidak ada lagi saudara kandung bisa melindungi kakak atau adiknya ketika dia sudah masuk Islam. Itu berarti seolah-olah kekeluargaan mereka sudah terputus, tanpa ada ampun, tanpa ada perlindungan. Bahkan banyak orang-orang Islam itu yang diboikot di lembah Syi'ib, di perkampungan Abu Thalib selama 3 tahun lamanya. Jadi kalian bisa bayangkan kekejaman orang-orang kafir Quraisy terhadap penduduk muslim yang masih sangat sedikit pada saat itu, harus menerima tantangan, cobaan, ujian yang sangat berat. Mereka jumlahnya masih sedikit, baru ratusan.
di keluarga, komunitas mereka sendiri, di Mekah mereka, tempat kelahiran mereka sendiri, mendapat goncangan ujian hidup yang sangat berat. Mereka disiksa, dihina, dicaci maki. Bahkan Rasulullah, baginda yang sangat mulia itu, tidak sedikit menerima ujian seperti itu. Ketika beliau sedang sujud di depan Ka'bah itu, kotoran unta, pipisnya kambing, pipis unta itu ditaburkan di tubuh baginda Rasul yang sangat mulia. Seolah-olah beliau adalah sampah yang tidak berguna bersama sahabat-sahabatnya, ya. Padahal sahabat-sahabat mulia pun pada saat itu sangat banyak. Siapa mereka? Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar bin Khattab. Tetapi karena jumlah mereka masih sangat sedikit, jadi orang-orang kafir Quraisy itu merasa agama yang baru itu seolah-olah Islam itu adalah agama yang tidak benar. Padahal kalau mereka berbalik melihat sejarah masa lalu di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, karena orang-orang Arab itu di kota Mekah keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail, agama mereka sebetulnya agama tauhid, agama menyembah Allah, mengesahkan Allah. Begitu Nabi Ibrahim wafat, seolah-olah Islam menjadi asing dalam hadapan mereka, dalam pandangan mereka, dalam pengetahuan mereka. Agama Islam itu seolah-olah sesuatu yang sangat tabu dan asing. Mereka lebih suka menyembah berhala atau patung yang mereka buat dari kayu, dari batu, dari tembaga, gitu kan. Sedangkan pada saat itu ketika Nabi Ibrahim sudah wafat, patung yang ada di Mekah itu sebetulnya dibawa dari Balka. Di Balka itu, di Yaman itu, negeri Balka adalah negeri penghasil patung. Banyak insinyur-insinyur pembuat patung, peninggalan orang-orang terdahulu, ya, dibawa oleh Amr bin Lu'ay. Jadi namanya itu orang yang sangat sesat dan durhaka kepada Allah dan Rasulullah, namanya Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay itu membawa patung dari negeri Balka yang sangat jauh, dibawa ke Arab, ya kan. Kemudian mereka memberi nama patung-patung tersebut yang tingginya sampai konon katanya 6 meter, 8 sampai 10 meter itu tingginya patung tersebut, ya, sangat tinggi. Ya, kalau 6 meter dibanding tubuh kita nggak seberapa, jadi sangat besar patungnya. Dengan apa bawanya Pak Guru? Ya, kalau walau alam, kalau zaman dulu bawanya mungkin pakai kendaraan apa gitu kan, atau dengan gajah atau dengan unta, ya, patung-patung tersebut. Itu patung yang besarnya itu sangat tinggi, setinggi 6 meter itu, dan sangat jauh dari Yaman ke negeri Arab Saudi. Hanya untuk menyesatkan orang, Amr bin Lu'ay itu bawa dari negeri Balka, dari Yaman, dibawa ada patung Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Itu patung-patung yang sangat familiar di kota Mekah, ya kan. Mereka melayani patung tersebut untuk disembah, dan kemudian mereka menganggap patung-patung itu seolah-olah bisa bicara. Kok begitu Pak Guru? Iya, mereka berikan makanan yang disebut dengan sesajen, minuman, ya kan, dan dupa-dupa yang berbau wangi, aroma-aroma wangi dibakar di tempat mereka memuja patung. Mereka melakukan sujud di depan patung seperti kita melakukan sholat, padahal itu kesalahan yang sangat fatal dan besar, ya. Baik anak-anakku tercinta yang ganteng, yang cantik, ya. Ini materi dari Pak Guru. Nanti kalau emang ada kata-kata pentingnya, ya insya Allah banyak kata pentingnya, itu silakan dicatat. Jadi yang pertama tadi Pak Guru katakan, negeri Habasyah itu adalah negeri yang sangat jauh dari negeri Arab Saudi. Untuk hijrah ke sana mereka harus melalui namanya Laut Merah dengan mengendarai perahu, ya, perahu-perahu kayu itu, dengan negeri yang sangat jauh, berada di